Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di webinar malam ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu Being Agile, waktunya satset dan lincah, persembahan dari Hijrah Coach. Saya Nevitri Kumala, Associate Business Coach dari Hijrah Coach yang akan memandu webinar di malam hari ini. Sebelum memanggil narasumber, saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan tuliskan di kolom chat nama, asal kota, dan juga bila berkenan profesi yang digeluti saat ini. Silahkan. Oke, sambil menunggu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam webinar Being Agile, waktunya satset dan lincah. Dan hari ini kita kehadiran 4 narasumber yang kompeten di bidangnya, sekaligus sebagai Associate Business Coach di Hijrah Coach. Sudah hadir bersama kita ada Coach Rinto Suherman, malam Coach Rinto, Coach Munir Badras, Coach Fedi Windayadi, dan Coach Sulistyo Hadi. Malam Coach semuanya. Dan kita ketahui saat ini kita di era VUCA, di mana ketidakpastian situasi terus terjadi, dan salah satunya terjadi karena post-pandemic dan juga karena terjadinya digital acceleration. Sehingga perlu strategi yang tepat bagi seorang leader, entrepreneur, ataupun profesional untuk memiliki agility. Bukan hanya untuk sekedar bertahan, tapi juga untuk terus bertumbuh. Dan malam hari ini juga, Hijrah Coach juga akan menyelenggarakan flash sale terkait certification Agile Coaching. Kita saksikan video berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung berkenalan dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Coach Rinto. Kita saksikan dulu video profil dari Coach Rinto. Oke, Assalamualaikum Coach Rinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Nevi, suara saya jelas? Jelas, Coach. Jelas ya. Iya, jadi Coach Rinto saat ini bekerja sebagai People Development Practitioner di salah satu multinational company, dan adanya keyakinan bahwa setiap orang bisa berkembang bila tahu caranya, mengantarkan Coach Rinto sebagai professional coach, sebagai agile coach, dan juga mind practitioner di Hijrah Coach, untuk lebih mendalami bagaimana seseorang bisa mengetahui potensi diri dan juga mengembangkannya dengan tepat. Silakan Coach Rinto akan menyampaikan presentasi berjudul Potensi Diri dan Pengembangan Karir. Silakan Coach Rinto. Oke, terima kasih Coach Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam, salam kenal, dan selamat bertemu lagi ya di hari di malam minggu ya. Kita ketemu lagi di majelis ilmunya dari Hijrah Coach ya. Saya Rinto Suherman sebagai Associate Coach dari Hijrah Coach. Ya, terima kasih sebelumnya Coach Nevi atas perkenalannya tadi ya, dan atas waktunya untuk saya menyampaikan apa sih yang berkaitan dengan being agile, satset dasdes ya. Jadi saya akan mengawali bersama nanti ketiga narasumber lainnya, kawan-kawan saya, dan saya akan menyampaikan terkait dengan being agile, satset dasdes for career improvement. Saya yakin Bapak Ibu udah sering dengar ya kayak gitu kan, apa sih agile gitu kan, apalagi situasi saat ini yang benar-benar perubahan cepat banget kayak gitu kan.
perang Ukraine kayak gitu kan, dengan Rusia, kemudian kenaikan harga, perubahan politik, ekonomi, segala macam. Dan itu menuntut kita semua untuk bisa agile, bisa untuk set das. Dan saya akan membahas ini adalah dari sisi bagaimana career improvement sesuai expertise saya ya di dunia people development seperti itu. Dan saya ingin mengkontekskan dulu di sini adalah yang akan saya sampaikan adalah fokusnya adalah bukan hanya untuk individu, namun juga adalah untuk siapa? Adalah untuk semuanya, leader ya dalam hal mendevelop dirinya dan mendevelop timnya, business owner dan siapapun yang concern dengan bagaimana terus improve diri dan karir ataupun bisnis dalam kondisi agile. Nah, sebelum masuk ke detailnya terkait apa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, ya, saya ingin tahu dulu nih dari Bapak Ibu, kalau mendengar kata agile, itu apa sih Bapak Ibu? Boleh ketik di chat, ya, agile itu apa, ya? Silakan Bapak Ibu, ya, ini banyak banget nih, ada dari NTB, hadir, Karawang, ya, agile itu apa? Lincah, oke? Yuk, saya kasih kesempatan, ya, 1:30 detik, ya, tangkas, gesit, adaptif, ya, apalagi yang Bapak Ibu ketahui terkait dengan agile, satset, kutu loncat, adaptif terhadap perubahan banyak juga ya, mudah berubah, wah kayak gitu. Semoga bukan bunglon ya Bapak Ibu ya, kayak gitu, mumpuni, satset, das ya, kayak gitu. Ini yang lagi happening ya, istilah tangkas kayak gitu. Oke, ya, aktif ya. Oke, silakan ya kalau masih mau ada yang ketik di chatnya ya, sigap ya. Nah, saya ingin lanjutkan ya terkait dengan agile dari beberapa yang disampaikan oleh Bapak Ibu termasuk yang saya temukan terkait dengan apa itu agile. Ini Bapak Ibu ya, terkait dengan agile ya. Jadi agile itu adalah satu, pengertian pertamanya itu adalah tadi ya, lincah atau satset das. Jadi biar kita sama nih pemahamannya agile itu apa sebelum kita mengkontekskan terhadap career improvement ataupun self improvement. Yang kedua adalah adaptif, ya. Jadi adaptif karena apa? Perubahannya begitu cepat. Kemudian yang ketiga adalah responsif. Responsif itu adalah ada perubahan kita respon, bukan reaktif. Namun adalah respon dengan apa? Ya tadi, dengan kebiasaan kita, dengan kapasitas diri kita, kemampuan diri kita atau diri masing-masing. Kemudian komunikasi, ya. Dalam agile ya tadi, komunikasi itu penting, apalagi dalam konteks misalnya di korporasi. Kemudian yang kelima adalah self-awareness. Nah, ini luar biasa nih ya. Kalau udah ngomongin self-awareness, ini panjang kali lebar Bapak Ibu. Saya hanya dikasih waktu sekitar 15 menitan oleh Coach Nevi. Kemudian yang keenam adalah strive, berjuang gitu loh. Strive itu adalah nggak mau diem di satu sisi aja, di titik ini. Tapi benar-benar mau moving. Itu adalah strive. Dan yang ketujuh, ini kata kunci terakhir adalah era digital, Bapak Ibu. Jadi agile itu ada terjadi apa? Di era digital saat ini, perubahan begitu cepat. Bahkan saya pernah menghadiri satu workshop terkait agile, ya, di Hijrah Coach dan di beberapa kesempatan yang lainnya, bahwa ada yang menyampaikan bahwa perubahan digital itu cepat banget gitu. Kita tidur, kemudian bangun, udah banyak perubahan. Karena ini kaitannya awalnya dari software. Ya, seperti itu. Nah, saya ingin mengkontekskan itu agile dalam dunia apa? Dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan Bapak Ibu ya. Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi saya ingin menyapa ya business leader ya, business owner, kemudian para individu profesional yang hadir malam ini. Luar biasa Bapak Ibu ya, sudah menyempatkan waktu malam minggu. Ya, business agility. Jadi yang tadi saya ingin mengkontekskan bahwa apa? Business agility. Tadi Coach Nevi sudah menyebutkan bahwa agile ini adalah lincah. Untuk apa? Untuk berkompetisi. Sejauh mana Bapak Ibu kompeten, ya, kompetisi untuk apa? Untuk berkompetisi dan bertumbuh. Jadi kalau pengen kompetisi, tumbuh terus. Dirinya diperbaiki, kompetensinya. Di mana? Di era digital. Dengan apa? Cepat. Nggak statis. Ya, nggak, gua mah apalah, gitu, bagai butiran debu, ya, untuk merespon segala perubahan yang ada. Nah, itu saya ingin mengkontekskan ya dari pengertian itu, saya simpel aja, saya yakin Bapak Ibu bisa menghafal 3 cara nih Bapak Ibu. Ingat aja, catat. 3 cara menjadi agile dalam berkarir.
dalam mengembangkan timnya, dalam mengembangkan perusahaannya, mengembangkan bisnisnya. Yang pertama adalah, nah ini yang benar-benar panjang. Saya ingat banget kalau ngomongin ini, ya, mengenal diri. Saya ingat banget kurun 2007 sampai 2010. Saya punya coach yang juga atasan saya. Itu saya benar-benar di coach untuk apa? Untuk tahu who am I, atau siapa saya. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu, ya, ini perjalanan panjang Bapak Ibu. Ketika kalau ditanya, siapa sih kamu? Coba ceritakan tentang dirimu, paling biasanya nama. Saya dari ini, profesinya ini, sehari-hari kayak gitu. Ya, atau kalau Bapak Ibu ketik di Google, who am I? Tapi balik lagi dalam konteksnya Agile, Bapak Ibu perlu tahu benar-benar siapa sih Bapak Ibu, karena agak apa? Agar Bapak Ibu bisa bertumbuh. Ya, atau di sini ada kakak-kakak juga ya, sebut kakak-kakak juga ya, itu bisa bertumbuh. Kemudian bisa berkompetisi tadi. Jadi ketika berkompetisi dengan kemampuan apa? Ya kemampuan saat ini. Karena diri kita saat ini adalah bukan diri kita yang kemarin. Diri kita saat ini adalah perlu menyesuaikan pertumbuhan ataupun perubahan yang ada di dalam situasi saat ini. Jadi nggak statis, Bapak Ibu. Itu Agile mengajarkan saya. Pertama adalah ya tadi, who am I? Kemudian gimana caranya? Caranya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kendaraan, paling gampangnya, kenapa sih Bapak Ibu di kendaraan itu ada kaca spion, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ingat deh, kalau Bapak Ibu naik mobil segala macam nggak ada kaca spionnya, nggak bisa ini ya, nggak bisa jauh gitu. Karena di situ apa? Untuk mengetahui titik buta yang tidak kita ketahui, blind spotnya. Nah, blind spotnya itu titik buta itu ya, dengan bantuan spion, siapa sih spionnya itu? Spion itu apa? Bisa atasan, rekan kerja, ataupun profesional coach. Ya, Bapak Ibu bisa kontak saya ya kalau misalnya membutuhkan untuk mengetahui blind spotnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari ya di Instagram saya ataupun LinkedIn saya ya, kayak gitu. Ketik nama Rinto Suherman. Nah, di sini ketahui titik buta tadi. Di mana Bapak Ibu nggak mengetahui, sementara orang tahu. Bahkan ada juga orang yang tidak tahu gitu. Sama-sama tidak tahu, orang lain belum tahu, saya tahu atau saya benar-benar nggak tahu. Jadi menguak semuanya, mengupas semuanya. Pertanyaannya, ya, sejauh mana Bapak Ibu mengetahui titik buta Bapak Ibu? Kayak gitu. Saya butuh 3 tahun. Dan gimana cara mengenal dirinya? Ya tadi ini. Ya. Bapak Ibu rata-rata apa? Open free area nih di kuadran 1. Ya, Bapak Ibu perlu apa? Bergerak ke arah kuadran 2. Kemudian nanti ke kuadran 3 dan kuadran 4. Bagaimana caranya? Tadi Bapak Ibu perlu terus Tadi bertanya gitu kan. Kontemplasi diri, nanya, ngaca yang paling gampang. Tapi yang paling cepat adalah ketika Bapak Ibu punya profesional coach. Karena apa? Professional coach diperlengkapi bagaimana mereka punya skill dan knowledge untuk membantu Bapak Ibu. Ya pilihannya Bapak Ibu mau cepat atau tidak. Karena perubahan dalam Agile ini cepat banget Bapak Ibu. Nah, kalau saya ngomong terkait diri saya tadi cerita, kalau mengenal diri gitu kan, itu saya butuh waktu sekitar 3 tahun. Saya di coach. Saya dulu punya atasan, kemudian saya juga ada beberapa coach, kayak gitu kan. Dalam perjalanan hidup saya, karir saya, ya, pasang surut gitu, naik turun. Kemudian apa? Saya mengenal ini Bapak Ibu. Yang lebih gampang, my brain indicator neurodominance. Ini apa? Ini konteksnya terkait dengan Agile. Apa itu mind? Mind itu jadi ngomongin terkait dengan neurodominance. Ini adalah ilmu applied neuroscience. Ilmu applied neuroscience, di mana apa? Kita akan mengenal diri berdasarkan apa? Proses ya pemikiran, ya preferensi yang ada di otak kita, di mana dibagi ya menjadi 4 kuadran di sini. Saya menyebutkan tanpa urutan atau prioritas. Di sini ada spontaneous, kemudian ada feeling, ada specific dan reasoning. Ya, ini kurang lebih karakteristik individualnya Bapak Ibu. Jadi kalau spontaneous itu apa? Ya Bapak Ibu tuh berpikir besar, ya visioner gitu loh, spekulatif, ya gampang ambil risiko, terobos aja, nggak mikir dulu, resiko nanti deh, imajinatif, ya adventurous gitu. Feeling, ya itu ekspresif, emosional, ya suka dengan berhubungan dengan orang lain, dengan manusia. Kemudian spesifik itu detail, rapi. Reasoning itu menggunakan fakta. Nah pertanyaannya Bapak Ibu ini ada di mana?
Dalam konteks agile, kita perlu mengetahui ini adalah salah satu mapping diri kita untuk mengetahui karakteristik individual kita. Ya, dalam percakapan pun sama. Ya, kita bisa mengetahui dengan belajar terkait dengan mind. Ya, spontanius itu tadi ya nggak mikir gitu. Kalau spesifik tuh mikir dulu ya kayak gitu kan, harus mikir gini-gini tertata. Feeling itu kalau ngomong ya tadi, ntar nyakitin apa enggak ya. Kalau reasoning kan misalnya ngomong, kalau ada orang ngomong ibaratnya apa ya, asal goblek gitu ya. Orang Betawi bilang asal ngomong aja nggak dipikirin, nggak mikirin perasaan, itu biasanya tipe-tipenya adalah reasoning. Ya, jadi itu adalah salah satunya Bapak Ibu ya, terkait dengan mind. Bapak Ibu bisa mengembangkan ini dengan mengetahui Bapak Ibu ada di mana. Itu cara pertama. Yang kedua adalah agile itu terkait dengan mindset. Ya, agile itu dengan pola pikir. Saya yakin Bapak Ibu udah sering dengar gitu kan, growth mindset, fixed mindset. Saya nggak akan bahas itu. Yang saya akan bahas adalah terkait ini, mentalitas. Dalam agile, karena apa? Nggak punya kemampuan, nggak punya keinginan bertumbuh, artinya victim mentality. Saya mah apa atuh gitu. Ya, ya saya sebagai manusia juga sama terkait dengan perubahan banyak ya tadi. Ya gitu, seperti BBM naik gitu kan, ya. BBM naik, berarti apa? Gaji misalnya nggak naik, penghasilan nggak naik. Nah, di situ adalah apa? Kita biasanya adalah terkena victim mentality. Tapi balik lagi, kita bisa bangkit apa enggak? Untuk teman-teman, ya Bapak Ibu yang Muslim, hati-hati. Victim mentality adalah bisa berkaitan dengan tauhid. Karena apa? Kita tidak percaya kepada Allah. Ya, saya baca ada salah satu kajian gitu. Pada saat kondisi ini benar-benar tauhid perlu dipegang. Karena apa? Perbaiki sholat, perbaiki ibadah kita, insya Allah rezeki lancar. Nggak ada perkara itu BBM naik, gaji nggak naik. Makanya Bapak Ibu perlu terus ya mengembangkan bukan victim mentality, tapi kita ganti dengan power zone mentality. Bapak Ibu punya power terhadap diri, punya kuasa, tidak menyerah begitu saja dalam agile. Tadi strive, berjuang. Sakit-sakit ya harus sakit. Ya, ketika menguasai satu kompetensi, kemampuan, apalagi soft skill, Bapak Ibu harus berjuang. Power zone mentality. Ya, dan ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tadi fokus ke mindset, ya, itu apa? Akan 3 kali benefitnya. Baik Bapak Ibu individu, apalagi ngomongin bisnis leader ataupun bisnis owner. 3 kali Pak Bu, benefitnya kakak-kakak, ya. Keuntungannya yang akan Bapak Ibu kakak-kakak peroleh. Mindset. Gak gampang. Mindset enggak hanya semalam, seuntuk, ya. Kalau perubahan bukan hanya semalam. Mindset itu perubahan ya tadi perlu kita mulai dari saat ini. Mindset bukan semalam seperti yang kisah Roro Jonggrang gitu ya, Candi Prambanan dibangun dalam semalam, tidak. Mindset kita perlu terus. Kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini, Bapak Ibu. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Bapak Ibu tadi udah mengenal diri, mulai mengenal diri, mapping nih, ya sendiri kayaknya nggak ini deh, kurang cepet nih. Perlu mengenal dari orang lain, ya makanya Bapak Ibu perlu profesional coach. Saya kasih tips tadi mengenal neurodominansnya. Bapak Ibu ada di mana tuh dari neurodominans itu? Yang kedua tadi terkait dengan mindset. Bagaimana mindset Bapak Ibu? Mindsetnya sudah bertumbuh belum? Punya power zone mentality? Apakah victim mentality? Selalu jadi selalu jadi objek. Ya, objek perubahan. Dalam agile, dengan konsep agile, dengan metode agile, ya, bukan aja gile ya, kayak gitu. Bapak Ibu tadi menolak menyerah, gitu loh. Apalagi 77 tahun kemerdekaan Indonesia, ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu power zone mentality. Bagaimana dengan agile for career improvement, Bapak Ibu? Nih, ya, ada kurva di sini, Bapak Ibu. Terkait dengan tadi, power zone tadi. Karena di sini ada value, ada time. Bapak Ibu punya self confidence untuk terus mengembangkan diri, ya, skillnya. Di samping tadi pada saat mengembangkan diri ada jatuh-jatuh segala macam, Bapak Ibu tetap punya self esteem karena udah punya kesadaran fokusnya apa dari Bapak Ibu itu, ya. Bapak Ibu terus mengembangkan diri,
Ya, self acceptance diri kalau sekarang belum bisa, next-nya akan bisa. Self awareness tahu saya siapa, bisa memanage. Bapak Ibu perlu bangga dengan dirinya, self esteem. Ya, Bapak Ibu bisa atau tidak, sehingga Bapak Ibu bisa apa? Self efikasi. Kalau saya belum bisa saat ini, dengan saya belajar, dengan saya strive, saya akan bisa. Balik lagi, saya punya goal, fokus. Ya, dan cara terakhir adalah tadi agile dengan flow-nya. Ini yang kadang-kadang bikin stres, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tidak menyelaraskan antara kompetensi dengan apa? Dengan challenge. Ya, challenge-nya meningkat, Bapak Ibu kompetensinya nggak ditingkatkan. Yang ada apa? Cemas, anxiety, underdeveloped. Ataupun Bapak Ibu kompetensinya tadi meningkat, bagus, tapi tadi nggak meningkatkan challenge-nya. Yang apa? Dreamer. Ya, Bapak Ibu perlu self aktualis, ya, aktualisasi diri. Bapak Ibu perlu apa? Flow. Flow itu adalah menyelaraskan antara kompetens dengan challenge-nya Bapak Ibu. Artinya ketika hidup Bapak Ibu challenge-nya makin banyak, tingkatkan kualitas diri, tingkatkan ibadahnya, belajar, cari profesional coach, cari orang yang benar-benar bisa ngembangkan Bapak Ibu. Akhirnya, saya suka banget buku ini. Ya, what got you here won't get you there. Bapak Ibu sampai hari ini karena apa? Bapak Ibu sudah berjuang dari yang sebelumnya. Namun Bapak Ibu ketika melangkah ke depan, Bapak Ibu perlu terus mengembangkan dirinya. Karena apa? Kedepannya Bapak Ibu terus strive, berjuang, berkompetisi dan terus bertumbuh. Ya, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Coach Nevi. Oke, terima kasih Coach Rinto. Tadi sangat menarik ya yang disampaikan oleh Coach Rinto, dan saya juga tertarik Coach Rinto dengan 4 karakter dominan tadi. Apakah ini ada hubungannya dengan agile mindset? Dan apakah ada dominan tertentu nih yang mungkin lebih growth mindset, atau ada dominan tertentu yang kecenderungannya itu akan ke fixed mindset? Silahkan Coach Rinto. Oke, ya. Tadi saya belum sempat menjelaskan karena waktunya juga. Jadi terkait dengan tadi ya, neurodominance itu fokusnya adalah berkaitan dengan motivasi ataupun energi yang digunakan. Setiap orang itu punya dominance ya di salah satu kuadran ya, ataupun 4 kuadran sekaligus. Nah, ketika mengetahui itu ya, Bapak Ibu bisa mengembangkan. Ini kira-kira saya mana ya yang belum dominansnya. Ya, jadi yang dominans itu kita sebutnya namanya potensial strength. Ya, kemudian yang belum dominan itu adalah anticipation blind spot. Blind spotnya diantisipasi. Jadi ini sesuai banget kayak gitu bahwa agile mindset berkaitan dengan growth mindset. Mungkin itu jawaban singkatnya Coach Nevi. Oke, terima kasih Coach Rinto. Saya izin untuk recap singkat tadi presentasi Coach Rinto. Yang pertama, bagaimana untuk agile dalam berkarir. Tadi perlu untuk self-awareness, ketahui diri sendiri. Kemudian tadi juga titik butanya apa, merubah mindset, jangan victim mentality ya tadi ya. Dan kemudian juga pada akhirnya siap untuk menerima tantangan untuk karir development selanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan bisa mulai dituliskan di kolom chat, dan saya akan mengundang narasumber kita yang kedua. Terima kasih Coach Rinto. Ya, terima kasih Coach. Saya akan mengundang narasumber yang kedua yaitu Coach Munir. Mari kita saksikan video profilnya. Assalamualaikum Coach Munir, selamat malam. Selamat malam Coach, apa kabar? Sehat? Sehat. Oke, jadi Coach Munir saat ini berkarir sebagai Associate Business Coach di Hijrah Coach dan juga sebagai entrepreneur, berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang konstruksi di beberapa negara, antara lain di Saudi Arabia dan juga di United Arab Emirates. Dan saatnya Coach Munir akan sharing terkait dengan gesit dan produktif. Silahkan Coach Munir memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Pagi. Nah, pagi. Mantap suaranya, Masya Allah. Tabarakallah. Hari ini saya mau apresiasi nih yang datang malam minggu, yang biasanya waktunya sama keluarga, jalan-jalan di luar,
tapi teman-teman yang hadir di sini orang-orang hebat yang Masya Allah yang mau belajar, ya kan, mau bertumbuh. Jadi saya sangat mengapresiasi hadir di acara malam ini. Oke, malam kali ini tadi kalau apa namanya Coach Rinto bilang satset dasdes, ya, ada lagi bahasa lain kalau orang-orang Malang Coach Sulis bilangnya satset wadbet gitu. Ya, jadi udah gesit, satset dasdes, wadbet gitu ya. Nah, hari ini kali ini kita akan membicarakan tentang tema yang akan saya angkat adalah gesit dan produktif. Oke. Nah, di tema kali ini mungkin teman-teman bisa ya chatbox apa sih yang teman-teman ketahui dari produktif itu apa? Mungkin ada yang bisa apa namanya chat di chatbox. Silakan. Apa arti produktif gitu? Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu gitu. Berkaya, bermanfaat, menghasilkan, good, produktif, bermanfaat, konsisten ya. Oke, berkarya, berkembang, kreatif dan inovatif, ya, Masya Allah, sesuai kemampuan dan kapasitas ada hasil. Oke, karena itu kita sekarang akan lanjutkan. Nah, di sini saya ingin tambahkan bahwasannya produktivitas kerja atau produktif itu ukuran perbandingan antara kualitas kuantitas seorang dari bekerja dalam satuan waktu. Jadi untuk mencapai sesuatu itu dengan efisien, efektif gitu ya. Jadi intinya pada dasarnya sih perbandingan antara input sama output. Ya, jadi itu yang disebut produktivitas gitu. Jadi berapa sih saya menghasilkan dalam satu hari? Misalnya ada orang, misalnya kalau kita di bidang konstruksi, 10 meter, 2 orang, 2 orang tukang, 1 orang kenek, gitu kan, menghasilkan 10 meter, misalnya itu satu harinya berapa per orangnya nanti dihitung. Oke, nah di sini kita banyak sekali ya, produktivitas itu berhubungan dengan apa? Produktivitas itu berhubungan dengan biaya, mutu, dan waktu. Itu 3 nih yang selama ini. Tapi sekarang, di era sekarang itu muncul tentang kepuasan pelanggan. Nah, biaya ini ada macam-macam, dari biaya CSDM ya, biaya material ya, biaya operasional ya, biaya izin-izin ya, banyak banget yang masuk di dalam itu. Terus untuk mutu itu dari kualitas produknya gitu. Jadi mungkin akan berbeda pekerjaan yang butuh dengan waktu cepat itu sama pekerjaan-pekerjaan skill, misalnya grafir gitu kan, bikin apa kayak jeparaan tuh kayu yang dia ketok gitu kan. Gitu mutunya harus bagus, waktunya lebih lama gitu. Makanya nanti berhubungan dengan biayanya mungkin lebih mahal gitu ya. Kita pakai orang skill sama orang-orang yang tidak skill juga beda. Nah, sekarang itu nambah kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena jangan-jangan yang kita lakukan itu di bawah ekspektasi pelanggan, gitu. Jadi bagi kita sebagai owner si produk ini merasa salah satu penilaian ini jadi penting, gitu. Jangan-jangan yang kita buat ini di bawah ekspektasi. Waktu dia lihat, aduh, cuman gini aja gitu. Gue bangun rumah, bayar miliaran, gitu ya. Ternyata hasilnya cuma seperti ini, gitu. Nah, itu produktivitas itu berhubungan bisa dengan itu. Gitu. Dan pada akhirnya kita bilang, wah, nggak produktif nih, saya bayar mahal, seperti pemain MU yang mahal-mahal bintang, ternyata pelanggan saya nggak puas. Gitu. Jadi itu salah satu apa namanya sebagian yang berhubungan dengan produktivitas. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi produktivitas. Gitu. Jadi ada faktor internal dari dalam diri kita, ada faktor eksternal. Nah, tapi sebelumnya saya akan katakan bahwa di sini produktivitas itu banyak banget yang mempengaruhi. Jadi dari tools yang kita pakai, alat dan lain sebagainya, itu faktor eksternal. Jadi kayak kondisi lingkungan kerja dan keselamatan kerja. Ya, kalau kita lihat faktor eksternal itu ada kondisi lingkungan. Kita harus lihat nih lingkungannya kayak gimana. Posisi lokasinya seperti apa. Ya, toh? Terus bagaimana pada saat teman-teman saya bekerja. Gitu. Bagaimana keselamatannya? Bagaimana aturannya? Jangan-jangan sudah bikin sesuatu izinnya nggak ada. Ya kan, mau melakukan sesuatu izinnya nggak ada gitu, atau melakukan sesuatu ternyata ekstrim nih, orangnya di atas jatuh patah kaki dan lain sebagainya. Itu faktor eksternal. Terus ada lagi ketersediaan bahan baku materialnya bagaimana,
gitu kan, alat-alat pendukung, terus budaya kerja dan komunikasi, gitu. Ini nanti akan kita bahas mengenai budaya kerja dan komunikasi. Ini sangat-sangat mempengaruhi produktivitas. Dari internalnya kita ada pengetahuan kerja, pengalamannya gimana, faktor kesehatan, tadi itu badan gimana, pikiran gimana, jiwanya gimana, mindsetnya bagaimana. Itu juga tadi yang dijelaskan itu adalah mindsetnya ngeblocking nggak, jangan-jangan bikin blok nih si orang ini gitu kan. Keterampilan, skill, kemampuan gitu. Kemampuan ini lebih ke kompetensi ya. Terus ada lagi sikap dan perilaku, attitude. Attitude kita sama orang itu bagaimana. Itu menjadi sangat penilaian juga bagi orang gitu, dan itu mempengaruhi produktivitas kita gitu. Dan saya mau tekankan di sini, budaya kerja dan komunikasi ini juga faktor penting, masih banyak lagi, cuman ini sebagian besar yang sangat mempengaruhi produktivitas. Contoh, tadi komunikasi, itu seperti yang tadi itu, bagaimana kita komunikasi sama orang, bagaimana kita komunikasi dengan diri kita sendiri, gitu kan. Budaya kerja ini seperti misal cara kita bekerja. Ada yang bisa menjadi seperti gini, budaya di perusahaan itu ya pokoknya kamu saya suruh ini ya kamu harus lakukan ini. Contoh, saya mau melakukan sesuatu dengan kualitas A. Kita udah kontrak kualitas A. Terus abis itu kita ngomong sama ke bawah, ini turunin dikit deh kualitasnya. Terus si bawahan kita komplain, bilang Pak ini nggak begini Pak, harusnya begini. Kamu lakuin aja, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu hanya bekerja, itu urusan saya. Nah itu budaya kerja. Jadi itu menjadi budaya, dan itu biasanya ada nih sistem yang begitu. Kita bisa melihat kalau di bisnis keluarga gitu, itu juga seperti itu. Makanya kita harus melihat sisi ini gitu. Jadi dan ini sangat mempengaruhi produktivitas gitu. Cara instruksi, birokrasi dan lain sebagainya gitu di dalam perusahaan itu sangat mempengaruhi produktivitas. Oke. Sekarang tadi Coach Rinto cerita tentang agile. Oke, terus kita akan membahas sekarang kenapa kita harus agile. Gitu. Ternyata 91 menurut penelitian ya dari Melo-CO tentang productivity of agile teams. Jadi itu ada empiric factor dan monitoring proses. Itu bahwasannya alasan mereka itu adalah untuk 91% itu untuk meningkatkan produktivitas. Ini penelitian. Ada yang bilang untuk reduce, sebagian bilang 69% sangat penting agile itu untuk reduce, menurunkan risiko, menurunkan cost, itu 47%. Tapi kalau untuk meningkatkan produktivitas sangat-sangat penting, gitu. High important. Jadi udah 91% gitu pentingnya. Jadi kenapa kita kalau mau produktif itu harus mengadopsi agile, harus agile ya tadi seperti yang dijelaskan Coach Rinto tadi, dan itu sangat penting dan sangat relevan gitu. Dan kita mulai harus sadar bahwasannya ternyata bukan hanya kondisi aja yang memaksa kita untuk agile, tapi ternyata penelitian dari 2015 itu memang sudah mengatakan bahwa mengadopsi agile itu untuk meningkatkan produktivitas gitu. Oke, 91%. Nah, selanjutnya era VUCA. Tadi udah cerita tuh, apa sih era VUCA gitu kan? Serem gitu bahasanya ya. Gitu. VUCA itu ada volatility, yaitu kecenderungan berubah dari keadaan satu ke keadaan lain. Itu volatility dari V-nya. Terus ada lagi uncertainty itu ketidakpastian. Suasananya itu tidak pasti. Gitu ya. Terus complexity, kompleks, dan ambigu, bingung. Ini disebabkan oleh apa? Gitu. Disebabkan oleh beberapa kejadian yang terjadi. Tadi yang disebutkan oleh Coach Rinto itu adanya terjadi era digital. Gitu. Itu yang membuat kita harus cepat-cepat berubah di era digital ini. Gitu. Kemudian mempercepat keadaan, apalagi dengan hadirnya COVID-19. COVID-19 mengakibatkan semua orang stuck gitu, mayoritas gitu stuck, bingung gitu, ini mau ngapain nih, harus bagaimana gitu, apa yang terjadi, kita mau kemana. Nah bayangkan kalau kita
sudah bingung boro-boro mau ngerjain gitu. Kita mikir produktif, tapi kita udah bingung dengan keadaan yang ada. Oke, nah sekarang saya akan memberikan contoh project case yang saya alami pada saat itu, sebuah project yang sangat besar. Ya, project itu sangat besar, project itu sangat penting, gitu. Nah, pada saat itu datanglah bencana COVID, datang di negara tersebut karena negara itu sangat-sangat ketat. Mereka langsung melakukan menutup negara itu. Ingat waktu orang-orang pada umroh, ditutup tuh negara, orang-orang udah di bandara, di stop, nggak bisa berangkat umroh. Nah, saking ketatnya gitu, kita dipaksa untuk mentaati peraturan pemerintah pada saat itu tentang ketatnya dalam mencegah COVID. Oke, bayangkan Bapak Ibu, yang tadinya camp di proyek itu ribuan orang, boleh dibilang hampir 15.000 total di area itu pegawai, gitu. Nah, yang tadinya misalnya di roomnya dia satu kamar berdelapan, jadi berdua. Berarti mereka harus sewa apartemen, hotel-hotel kosong disewa, kos keluar. Terus belum air minum. Pada saat itu air keran semua, air keran untuk minum yang biasa kita tinggal pencet, itu mati semuanya, dimatikan. Karena untuk tidak menyebar. Berarti harus menyediakan botol air. Satu orang dijatah 5-6 botol. Bayangin ribuan orang, belum hand sanitizer, belum masker. Proyek itu harus berjalan, tetapi harus ikut aturan negara. Apa yang terjadi? Oke, kalau saya nggak beli material, orangnya kerja nggak ada barang. Kalau kita beli siapin toolsnya yang kita ini nggak bisa bekerja juga. Yang akhirnya apa? Budget untuk kesehatan kan harus keluar, berarti ngambil dari budget proyek. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan adalah ya yang dikorbankan kitanya, gitu. Salary jadi terlambat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gitu kan? Kenapa? Kalau manusianya ini kan dikasih makan dari proyek, makan masih dapat, gitu. Tetapi pada saat itu, karena keterlambatan ini ada masalah besar, gitu. Kenapa? Mental turun, SDM-nya, gue nggak dibayar. Gue mau ngasih orang tua saya gimana? Saya harus memberikan orang tua saya. Saya bagaimana untuk makan? Jadi pada saat datang, itu orang itu sudah dalam keadaan mental drop, stres karena masalah keluarganya pusing. Dia mau ngirim duit nggak bisa. Jadi pagi-pagi dengar teriak-teriakan orang itu sama bininya ribut. Lu nggak ngirim duit, bla bla bla. Kamu nggak ngirim duit, bla 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 dan lain sebagainya. Kita memimpin tim yang seperti itu, mentalnya down di bawah. Sedangkan kita dituntut untuk produktif. Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan high risk. Contoh yang Ibu lihat di sebelah kiri ini kalau di layar, itu ngegrinder, motong, yang ngeluarin api, gitu, yang resikonya besar, gitu. Dan ini tingginya hanya kurang lebih 1,5 meter. Ini kalau yang di dalam ruangan, gitu. Jadi orang rukuk aja nggak nyampe itu, cuman pokoknya kalau rukuk masih nabrak tuh ke tiang. Belum yang di ketinggian tinggi. Kalau mereka ngelamun, itu kepotong tangan. Jadi high risk ya, Bapak Ibu. Terus belum yang ngelas, welder, api, kebayangkan mental turun gimana. Ngelewat saja, mereka ya bisa kebakaran, bisa apa yang terjadi, resikonya jauh lebih besar. Nah, itu bagaimana kita melihat ini semua. Nah, kita dituntut untuk melakukan progres. Harus ada progres. Nggak mau tahu owner kan, gitu kan, kamu kerja ya kamu saya bayar. Sedangkan pada saat itu kondisi kita ini belum terbayar, gitu. Tapi kita harus bekerja untuk menuntut progres. Banyak divisi yang stuck pada saat itu. Pada saat itu banyak divisi yang stuck. Terus apa yang harus kita lakukan, gitu. Sedangkan kita dituntut progres. Nah, ini kita tadi seperti Coach Rinto bilang, kita harus mengerti kita harus mengerti tim kita dengan neurodominance, kita bisa mengerti bagaimana tim kita cara berpikir, gitu, supaya kita bisa membuat tim ini produktif, tetap bekerja. Pada saat itu kita salah satu bentuk agile kita, kami pada saat itu karena saya mimpin di situ, ke pemilik proyek kita bilang, ke atas ke project manager kita bilang, oke, saya akan melakukan ini.
kamu menuntut progres, saya akan melakukan, tetapi tidak maksimal, tapi beri saya keringanan. Karena daripada nggak ada progres. Saya komunikasi dengan teman-teman yang di bawah, oke, teman-teman gimana nih? Supaya kita ini jalan. Gitu. Sedangkan tempat lain, itu sudah tidak bekerja, sudah stuck, karena merasa saya tidak dibayar. Dengan ilmu neurodominance tadi, yang kita miliki, kita tahu bagaimana kita mengkomunikasikan. Gitu. Dan kalau kita belajar agile, gitu, agile itu ada frameworknya, Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat bahasa bahwa ini penting, ternyata itu meningkatkan kita dengan berempati, dengan komunikasi, itu membuat mereka mau bekerja. Yang terjadi adalah apa? Oke, Pak, Bu, Mas, tolong kerjakan ini. Anda kerja cukup. Oke, siap. Hanya bekerja dalam waktu misalnya 4 jam, Anda bisa pulang tetapi menghasilkan progres. Dan alhamdulillah pada saat itu berjalan dengan cukup baik, menghasilkan progres gitu. Dan target kita adalah agile, gitu kan? Agile itu komunikasi high level, ada solusi tim, ada negosiasi, dengan hanya target kita agar mereka pulang cepat, bisa bekerja dan menghasilkan progres. Itu aja dari saya, teman-teman. Betapa pentingnya agile untuk produktivitas itu cukup tinggi, apalagi di era saat ini. Dan itu mungkin cukup dari saya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Coach Munir. Sharing yang menarik terkait dengan productivity. Jadi saya juga ingin bertanya ke Coach Munir ya. Jadi dalam case di project tadi, bagaimana pada akhirnya high level management menyampaikan kompleksitas yang terjadi ya di project tersebut kepada seluruh tim. Apalagi tadi Coach Munir sebutkan ada 15.000 orang nih agar tetap termotivasi. Oke, jadi kalau kompleksitas emang kompleks banget gitu. Makanya kita bagaimana kita jadi istilahnya kalau kompleksitas kan kompleks, bukan hanya rumit, tetapi kompleks. Dia berbagai divisi dan lain sebagainya. Nah itu memang betul. Kita kuncinya adalah bagaimana kita membreakthrough. Jadi kita tentang budaya kerja tadi, kita bisa agile, dan bagaimana kita mengkomunikasikan sih kuncinya kepada atasan dan bawahan. Supaya itu masalah yang kompleks itu akan menjadi simpel. Kuncinya di situ sih kalau menurut saya gitu. Jadi menurut yang kita lakukan itu, dan kita mengerti, dan pada saat itu, mohon maaf nih nambah sedikit, boleh Anda tidak bekerja karena Anda memang tidak. Jadi tidak harus Anda bekerja. Bayangin, jadi Anda tidak bekerja pun nanti pun dibayar karena memang keterlambatan. Nah, tapi bagaimana kita tetap menghasilkan progres? Nah, itu sih yang tantangan pada saat itu. Itu, terima kasih. Oke, Coach Munir. Jadi saya juga akan recap dari sesi Coach Munir tadi. Yang pertama tadi produktivitas berhubungan dengan biaya, mutu, waktu, dan juga tadi ada kepuasan pelanggan. Terus kemudian ada faktor internal eksternal yang berpengaruh terhadap produktivitas, dan tentunya diperlukan agility mulai dari high level management sampai ke seluruh tim. Dan juga tadi alasan yang kuat untuk mengadopsi agility ini adalah segera mungkin untuk meningkatkan produktivitas dari tim. Oke, bila ada pertanyaan untuk Coach Munir, dan saya yakin banyak, silakan untuk menuliskan di kolom chat. Dan sebelum kita menyambut pembicara berikutnya, tentu ada yang penasaran, seperti apa sih situasi sertifikasi Agile Coaching oleh Hijrah Coach. Kita saksikan video berikut ini. Oke, terima kasih, dan saya mengundang narasumber yang ketiga yaitu Coach Reddy Rindayadi. Kita saksikan video profil dari Coach Reddy.
Coach Reddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ya Coach Reddy, suaranya clear. Jadi Coach Reddy saat ini aktif sebagai Direktur Utama di perusahaan telekomunikasi dan outsourcing dengan omset triliunan. Saya rasa sebagian besar dari kita pakai provider ini. Beliau juga aktif di pengembangan UMKM dan komunitas, memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai profesional dan eksekutif, dan menjadi bekal beliau sebagai salah satu senior coach di Hijrah Coach saat ini dengan misi untuk membantu meningkatkan performa bisnis dari klien. Saatnya Coach Reddy akan sharing terkait cara agile bertumbuh di masa kisruh. Silakan Coach Reddy. Baik, sebelumnya ini presentasinya sudah kelihatan, Bapak Ibu, Kakak? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Saya ingin kenalan dulu nih. Boleh di chat siapa yang business owner dan yang menjadi pimpinan di perusahaan nih, yang lagi pusing nih. Ayo Bapak Ibu Kakak. Ini saat biaya tinggi, BBM naik, gitu ya. Target tetap harus dicapai, padahal daya beli berkurang. Kira-kira, nah ini ada owner, wah travel segala ya, UMK owner good. Ya Bapak Ibu, ini kita sama-sama belajar. Kalau tadi dari Coach Rinto dan Coach Munir, Coach Rinto tadi sudah bahas ya terkait dengan personal agile ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang agile. Kemudian Coach Munir juga menyampaikan tadi bagaimana hubungan agile dengan productivity. Nah, saya kebagian nih bagaimana agile ini benar nggak sih bisa impactful di perusahaan? Benar nggak gitu ya? Nah, ini kebetulan saya juga sebagai eksekutif di sebuah perusahaan dan juga mengelola UMKM, sehingga mudah-mudahan bisa saling sharing ya Bapak Ibu. Baik, nah gini Bapak Ibu, perubahan itu selalu terjadi. Nah, saya rasa semua setuju ya. Tapi bukan perubahan sebetulnya yang membuat kita rugi misalnya, yang membuat kita untung, tapi respon terhadap perubahan. Bagaimana? Yang setuju boleh angkat jempolnya. Bukan perubahannya, tapi responnya. Dan respon ini akan sangat mempengaruhi ini. Apakah kita akan menjadi the winner atau the loser, atau malah hanya sebagai survivor. Ini ada sebuah grafik saya adaptasi dari flow teori. Chance ini yang sebelah kiri, chance ini sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya adalah agility. Kalau perubahan yang terjadi, level perubahan yang terjadi tidak bisa diikuti oleh agility kita, agility adalah tadi ya, kemampuan kita untuk merespon, seperti disampaikan oleh Coach Munir dan Coach Rinto tadi, maka itu kita akan menjadi yang kalah, the loser. Sebaliknya, kalau kita, agility kita, respons kita, kelincahan kita, kecerdasan kita, keilmuan kita, melebihi dari perubahan yang terjadi, maka kita akan jadi the winner. Elon Musk saat ini sudah membuat roket ke Mars gitu ya. Padahal kita tahu nih perubahannya belum ada nih. Changing bahwa orang harus segera meninggalkan bumi itu belum ada. Tapi agility dia mengatakan harus membuat pesawat ke Mars gitu ya, SpaceX. Dan banyak lain contohnya. Tapi ketika misalnya pager dulu pager itu sudah ada, sudah akan ada handphone yang bisa nge-text SMS-nya. Dia tidak berubah. Ya dia loser, mati deh sekarang. Nokia ketika semua orang pindah ke handphone yang keyless gitu. Tidak ada lagi keyboardnya, semuanya adalah layar. Nokia dan BlackBerry tetap di keyboard. Nah, dia sekarang di loser. Tapi ada juga perusahaan yang ya anteng-anteng aja gitu ya. Dia bisa melawan perubahan, incumbent karena mungkin dibantu. Dia jadi survivor. Dia tidak jadi the winner juga. Nah, sampai sini boleh angkat tangan yang setuju? Jempolnya. Wah, ya. Dibuka itunya dulu, videonya. Bapak, Ibu, Kakak.
Malam minggu kita kenalan nih. Nah, saya ingin cerita dengan dasar seperti ini, teman-teman, bahwa perubahan itu akan menjadi baik kalau respon kita bagus. Perubahan itu akan menjadi, walaupun perubahan yang baik sekalipun, kalau respon kita nggak bagus, nggak akan bagus. Saya ingin cerita pengalaman saya waktu dia amanahi untuk memimpin perusahaan di Februari 2020. Saya masuk, perusahaan tersebut sudah berjalan dari 2004, berarti sudah hampir 16 tahun, dengan core bisnis yang tidak berubah dari 2000 tahun itu tetap cuma 2 gitu ya. Dan core bisnis ini dying business. Core bisnis salah satunya outsourcing adalah, saya sampaikan ya, dying business. Walaupun ada subsistisnya sekarang, ada subsistisnya outsourcing untuk yang skill labor mungkin. Nah, tapi ini yang terjadi adalah perusahaan ini, dia core bisnisnya sedang mengalami masalah dan harus segera mempunyai produk baru. Februari 2020 saya masuk, kemudian konsolidasi di dalam, dan bulan Maret sedang panas-panasnya itu ya, sedang hangat-hangatnya konsolidasi, tiba-tiba COVID dan mewajibkan semua perusahaan, termasuk di area kantor kita, itu harus WFH. Nah, kemudian semua masuk on ya teman-teman. Tetap ya, ketika saya discuss dengan owner dan komisaris, tetap ini ya harus bisa berjalan walau bagaimanapun. Nah, mungkin yang bisnis owner sama ya, merasakan juga ya, pada saat situasi apapun, di masa kisruh apapun harus tetap tumbuh. Betul, Bapak Ibu, Kakak? Nggak mau tahu ya. Apalagi tadi kalau kata Bos Munir sampai dimarahin istrinya itu. Jadi kalau yang eksekutif dimarahi owner atau komisaris, kalau yang bisnis owner dimarahi istrinya gitu ya, Bos Munir. Nah, maaf teman-teman. Kembali ini. Pada saat itu sudahlah terjadi WFH. Nah, kemudian saya nih orang baru gitu kan, walaupun tadi karena sudah dari 2016 masuk hijrah coach, ya sudah punya framework teman-teman. Jadi kalau misalnya saya sudah agile, bukan, saya sudah bisa menerapkan framework agile, mungkin itu yang tepat ya. Saya sudah agile, kita sudah bisa menerapkan framework agile dan sensitif terhadap perubahan. Ada perubahan kita terapkan, ini kayaknya ada nggak ya bisa kita lakukan ya framework yang ini gitu. Ada lagi apalagi gitu ya. Ada nanti kita bahas juga tentang feelingnya aja. Tapi pada saat masuk teman-teman, tadi WFH harus menggunakan laptop, tidak bertemu gitu ya, harus online. Itu para leaders yang ada di perusahaan saya itu ya bingung. Ini kita harus agile manifesto nih, kita harus coba nih biar kita bisa membuat produk baru. Teman-teman harus jangan lagi terikat kepada proses. Udahlah gitu ya, harus cepat, jangan birokrasi. Jangan terhambat hanya karena belum ada nota dinas kalau dulu ya. Jangan terhambat karena tadi belum ada memo dari direktur gitu ya. Yuk, yang bisa lakukan. Juga kalau misalnya Pak ada yang bisa di launching, ya launching dulu lah. Jangan nunggu ini Pak, kan ini belum ada tes yang komprehensif nih, belum ada dokumennya gitu ya. Enggak, launching aja gitu. Terus juga jangan rigid ya pada customer. Kita udah, ya memang kita mungkin dianggap sebagai perusahaan besar ya, tapi tetap kita harus punya flexibility kepada customer. Juga jangan terlalu, kalau ada perubahan teman-teman, ingat dulu ya, bisnis kan biasanya dilakukan di Q3, Q4 ya, September sampai November, di launching Desember. Itu data tahun lalu kan teman-teman. Nah pada saat bulan Februari, Maret itu ada perubahan ya, ganti aja gitu. Kenapa susah amat gitu ya? Kenapa harus tadi stick to the plan gitu? Padahal situasi sudah berubah. Nah itu. Tapi ketika diungkapkan seperti itu, Bapak Ibu, Kakak, mereka bingung ya Pak. Loh, gitu. Kok
apakah nanti malah nggak akan hancur gitu? Ini dulu dibuat peraturan itu untuk membuat lebih tertata, governance baik. Gimana kalau mengerjakan seperti itu? Kayaknya kok seruduk-seruduk gitu ya. Ada yang merasakan nggak yang sudah mulai memimpin agile nih di kantornya atau di bisnisnya? Boleh di komen ya nanti ya. Ini yang saya rasakan. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan bahwa tidak cukup kita menjadi agile leader, karena agile leader itu bukan agile organization ya. Tidak serta-merta nih, misalnya nih Bapak Ibu punya perusahaan, kemudian perusahaannya sedang ada masalah, ingin diajalkan gitu ya, ingin lebih agile. Udahlah, saya panggil aja Coach Nevi lah gitu, atau Coach Munir, langsung duduk gitu, langsung bisa berhasil. Enggak juga. Karena agile leader tidak sama dengan agile organization. Ya. Nah, ini nih. Jadi, terus bagaimana tuh bisa tumbuh ya? Kok bisa nih mulai berjalan? Pertama adalah jadi kita mulai menularkan mindset agile, tadi framework agile kepada tim kita. Dengan cara apapun ini harus ya, kalau tangan besi gitu ya, tapi kalau tangan besi bawa bunga juga, tangan besi bawa bunga juga ya. Dilakukan. Harus ya, itu ya. Dan itu untuk bisa seperti ini, teman-teman. Setelah kita jadi agile leader, kita punya personality sebagai agile personality, kemudian juga kita harus punya ilmunya menjadi agile leader. Nah, jadi kalau misalnya kita bagi dua ini, ada personal agility, ada organizational agility. Untuk membuat organizational agility itu harus ada titik tengah nih. Tidak otomatis orang yang agile bisa membuat organisasi jadi agile. Tidak otomatis, teman-teman. Bapak Ibu. Jadi ingat ada kabinet yang saat ikut juga ya, kabinet saat ini juga ada. Ada pengusaha yang benar-benar agile lah gitu ya. Di awal dia sudah membuat sebuah perubahan besar, kemudian karena prestasinya itu diangkat sebagai menteri gitu ya. Nah, apakah pada saat menteri dia bisa membuat dia agile? Dan dia menceritakan ya, saya kebetulan kenal juga, dia cerita gitu bahwa ini nggak bisa gitu ternyata ya, bukan masalah banyak politisnya ininya gitu. Jadi ternyata tidak serta-merta tuh agile leader langsung dimasukkan ke organisasi, langsung organisasi di agile. No. Harus ada katalisnya. Katalisnya adalah kemampuan menjadi agile leader. Nah, ini tadi. Harus ada katalisnya, teman-teman. Apa itu kemampuan menjadi agile leader? Nah, kembali ke cerita saya tadi itu, akhirnya mulailah kita membangun perubahan-perubahan. Mulai dari mindset, teman-teman. Kalau teman-teman ada nih Agile Union, mungkin terlalu lama kalau bahas ini, silakan nanti cari ya di ini Agile Union. Mulai dari mindset. Ya, sebagai agile leader, teman-teman, kalau ini ada seperti disampaikan tadi oleh Coach Nevi, ada khusus workshop sertifikasi untuk agile leader, ikut. Akan diajari itu bagaimana mulai dari mindset, masuk ke caranya, kita diajar bagaimana cara kita mentor orang, mengcoaching orang, tim kita, mentutor, sampai kita men-training juga diajarkan. Sehingga tim kita menjadi agile, dan juga sehingga karena tim kita agile, maka organisasi kita lama-lama menjadi organisasi yang agile. Make sense ya teman-teman ya? Make sense? Yang make sense? Acungkan jempolnya. Suaranya? Kelihatan? Sebentar. Sebentar, mukanya tidak ini ya? Sekarang gimana? Aman, Coach. Ini. Jelas, Coach. Silakan. Oke. Saya kembali lagi, teman-teman. Mohon maaf. Oke. Jadi, tadi ya, ingat, ini ada katalisnya. Teman-teman yang sudah agile harus mempunyai skill, kemampuan sebagai agile leader atau agile coach. Kembali ke cerita saya tadi, dimulai dari mindset.
Dan ikuti framework. Tadi seperti sampaikan Coach Munir, ada frameworknya, ikuti frameworknya. Dan harus disiplin. Disiplin ya, itu eksekusinya harus disiplin. Ya tadi ya, tangan besi tapi di bawah bunga. Oke. Kemudian setelah mindset-nya terbentuk, ini yang kedua teman-teman ya. Saya juga ngikut nih dari Coach Rinto nih, 3. Wah, karena katanya orang hanya mengingat 3 hal saja gitu ya. Mengingat 3 hal, tapi pengen punya 4 istri. Salah itu. Oke. Jangan terdistrak, teman-teman. Nah, yang kedua, cara agile untuk tumbuh di masa disruptif. Orang teman-teman kan bilang fuka-fuka. Coach Reddy, maaf materinya belum tershare. Oh, sekarang gimana? Sudah. Oke ya. Ini yang kedua. Sekaligus remind 1 menit lagi, Coach. Oke. Yang kedua adalah nih fokus ya. Setelah mindset harus ada fokusnya teman-teman nih. Fokus itu implement. Ditulis, harus tertulis. Silakan dituliskan. Ini manifesto adalah universal. Agile values universal. Kita bawa ke organisasi kita dengan bahasa kita. Ya, Bapak Ibu yang punya designer eksekutif pakai bahasa kita. Ini di MBA perusahaan saya menggunakan bahasa yang kita sama-sama sepakati. Kemudian juga yang ketiga, nah ini contoh-contohnya ini. Ini tadi salah satu yang manifestasi agile, kita akan kolaborasi. Jadi nggak perlu ini bikin dulu apa, kita lakukan kerjasama. Nah yang ketiga teman-teman, nah ini nih yang paling penting juga adalah never ending learning. Ingat, kita membangun bisnis, kalau kita ingin bangun bisnis, bangun dulu orang. Ya, kalau ingin bangun bisnis, bangun dulu orang. Karena tadi ini ini yang di flow diagram ini, kalau tim kita semua punya kemampuan, pada saat ada opportunity, ada perubahan baru, ada kesulitan baru, dia nggak akan anxiety, nggak akan cemas, nggak akan khawatir. Tapi udah ada peluangnya, bisa kok saya. Dan ketika perubahan semakin tinggi, kan kita era disrupsi. Perubahannya udah bukan lagi ekstrim, tapi udah disrupt. Tetap mereka akan bisa catch up karena mereka terus belajar. Sekali lagi, teman-teman, saya mengajak nih, kebetulan Hijrah ada program. Yuk bangun organisasi kita dengan organisasi agile, dan ini resultnya. Kita nggak ngomong kaleng-kaleng gitu ya. Ini nggak ada hasilnya, nggak. Kita tumbuh profit marginnya 40%, dan juga insya Allah ya, bismillah, teman-teman di sini MP juga ada, mudah-mudahan kita nyampe 1,6 triliun ya teman-teman. Kemudian juga semua indikator keuangan membaik, kemudian juga indikator produktivitas membaik. Yang tadi, kenapa? Karena orangnya membaik, yang gitu teman-teman ya. Orangnya membaik, yang melakukan baik, nanti hasilnya menjadi baik. Demikian, Coach Nevi, mohon maaf kalau waktunya tadi lebih ya. Silakan Coach Nevi. Oke, terima kasih Coach Reddy, sangat menarik tadi yang disampaikan. Saya juga ada satu pertanyaan ya tadi dalam membangun organization yang secara keseluruhan untuk agile. Kira-kira menurut Coach Reddy, step apa sih yang dilakukan dan kira-kira critical points apa yang dihadapi oleh Coach Reddy? Baik, tadi ini ada namanya Agile Union. Agile Union itu seperti ini ya, union, ada lapis-lapisannya gitu ya. Nah, itu ada awalnya mindset, kemudian di bawah mindset ada values, ada principle, practices, tool and process. Nah, ini yang proses ini harus dijalankan berurutan, ini Coach Nevi. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu langsung tools and process ya. Udahlah, ini ada Scrum framework, pakai aja Scrum framework-nya. Padahal mindset-nya belum ada. Yang terjadi adalah yaitu tidak menjadikan organisasi agile hanya sebuah proyek yang pasti gagal. Pasti gagal. Mereka tidak ini kok, tidak mindset-nya belum ke situ kok. Belum merasakan keuntungan ini kok, tiba-tiba langsung ada tools, tiba-tiba nanti latihan. Ini harus melakukan ini. Enggak. Yang benar adalah ajak para leader,
kita ajak mendapatkan mindset agile. Setelah itu mereka juga cascading ke timnya juga mungkin cascading ke timnya lagi, sehingga seluruh organisasi punya mindset agile, dan mulailah tadi masukin ke values-nya, masukin ke prinsipal, practices, sampai kita buat tadi tools and process. Itu di terakhir. Sudah mereka paham, bahkan tanpa tools and process, kita pernah melakukannya manual, ya. Sekarang kita ada punya tools-nya, itu pun terjadi kalau orangnya mau melakukan. Begitu, Coach. Oke, Coach Reddy. Saya juga akan recap. Tadi Coach Reddy sampaikan di era VUCA ini bukan perubahan, tapi respon kita terhadap perubahan yang akan berpengaruh terhadap hasil. Dan juga tadi tidak cukup agility kompetensi ini dimiliki oleh seorang leader, tapi perlu diterapkan di seluruh organisasi agar terus bertumbuh di masa kisruh. Oke, kita akan lanjut ke pembicara selanjutnya, yaitu Coach Sulis. Ini udah semakin panas, saya yakin juga semua siap untuk mengadopsi agility ya, dan juga menangkap opportunity yang ada di depan mata. Oke, sebelum masuk ke Coach Sulis, silahkan video profil dari Coach Sulis. Malam Coach Sulis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Nevi, apa kabar? Baik, Coach. Jadi Coach Sulis memiliki pengalaman 20 tahun di multinational company di bidang mining dan juga oil gas company, dan secara spesifik di area equipment maintenance ya Coach Munir ya, Coach Sulis ya. Iya, betul. Ya, dan saat ini masih aktif sebagai konsultan, bergabung di Hijrah Coach sebagai Associate Business Coach untuk meningkatkan kompetensi di people development melalui coaching dan juga neurodominance, serta sebagai bagian dari mewujudkan visi kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Silakan Coach Sulis untuk memulai sharing terkait dengan Agile Coach sebagai profesi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada 260 lebih ya. Hari ini kita malam minggu tadi Gus Sinto sampaikan, seharusnya bersama keluarga, tapi semangat pembelajarnya saya ingin mengapresiasi buat Bapak Ibu semua. Ada Coach Sidik, ada Mas Aji, Pak Yudiarta, selamat datang, ada Pak Putra, Pak Suryadi. Nah, dari Coach Sinto di awal tentang potensi, lalu Coach Munir tentang productivity, dan dari sisi organisasi ada Coach Reddy tadi disampaikan berhubungan dengan being agile. Being agile refer ke mindset berarti ya. Being adalah area mindset. Nah, bagian saya ini nggak banyak, jadi karena sudah luar biasa, Masya Allah. Nanti saya akan baik angka-angka saja berhubungan dengan data ya tentang agile. Nah, agile dalam profesi kita melakukan aktivitas sehari-hari sebagai profesi. Saya izin menyampaikan satu slide. Baik. Ya, sudah bisa terlihat ya. Nah, saat ini being agile mindset itu sudah menjadi keharusan, sudah menjadi satu kebutuhan bagi organisasi, bagi suatu lembaga, perusahaan, atau bahkan individu. Nah, seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bagaimana disiplin ini tentang agile, bagaimana memiliki mindset agile ini bisa kita miliki, bisa kita bawa sebagai profesi, dalam profesi kita. Kira-kira seperti apa? Saya akan menyampaikan beberapa statistik ya, by research yang dicatat dari berbagai sumber. Yang pertama adalah bahwa di US, United States, itu 2021 ada 71% corporate company, perusahaan yang mengadopsi agile di perusahaan mereka. Nah, ini menarik. Dari 71% tadi, 98% dari yang mengadopsi tadi
mereka menyatakan bahwa perusahaan bertumbuh lebih baik dengan mengadopsi Agile. Nah, sementara di riset yang lain, 88% profesional mempercayai, 88% profesional, tapi ini individunya ya, kalau 71 ini organisasinya, 88% mempercayai bahwa dengan memiliki mindset Agile itu bisa membantu meningkatkan kualitas hidup. Nah, Masya Allah, kualitas hidup nih lebih Agile. Tadi dari sisi Coach Munir yang tadi disampaikan. Bagaimana kita memiliki mindset Agile itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, sekarang dalam tim, sebagai tim leader, sebagai organization leader, tim yang Agile ya, dibandingkan dengan tim yang belum mengadopsi Agile, ternyata 25% itu lebih produktif. Luar biasa ya. Nah, organisasi yang sudah mengadopsi Agile mampu mendapatkan pertumbuhan bisnisnya sampai 86% by research. Sementara kepuasan klien, customer service tadi ya yang disampaikan Gus Munir. Kepuasan customer bisa meningkat hingga 78% oleh organisasi yang mengadopsi Agile. Nah, ini menarik. Dari beberapa statistik data-data ini kita bisa bahwa di sana ada demand, bahwa di sana ada peluang ya, bagi para profesional untuk mengadopsi Agile mindset ini. Ada yang menarik juga ini. Saya coba mengumpulkan data karena profesi ini berhubungan dengan peluang kerja ya. Saya coba menggali data dari beberapa job portal. Nah, dari Jobstreet yang pertama, ada 630. Jadi saat kita search dengan keywordnya Agile di Jobstreet, itu muncul 630 lowongan kerja. Di LinkedIn lebih besar, ada 2.200 dengan keyword Agile. Sementara di Glassdoor itu ada 1.300. Nah, dari sini kita bisa menangkap bahwa ada demand, ada begitu banyak organisasi, ada begitu banyak perusahaan yang mencari, yang melakukan memulai budayanya, menanamkan mindset Agile ini di perusahaan. Maka mereka menentukan salah satu posisi, salah satu dalam job description, lowongan-lowongan yang ada dibuat oleh mereka itu mencantumkan kata Agile. Nah, kita kembali ke topik. Topik kita adalah being Agile atau Agile mindset ya. Nah, mindset itu adalah tadi disampaikan, mindset nggak bisa berubah dalam satu malam. Ini bukan Roro Jonggrang ya, mindah candi dalam satu malam, bukan. Mindset itu perlu waktu. Merubah mindset itu nggak mudah. Merubah mindset seseorang, apalagi ini human, itu nggak mudah. Perlu waktu yang lama. Nanti akan muncul dalam proses mindset tadi, perubahan mindset tadi, keraguan, hilang semangat, dan hal-hal lainnya yang membatasi dalam kita mencapai pertumbuhan. Ya, selama proses bertransformasi tadi, itu yang akan menghalangi. Maka sementara di area yang lain, transformasi Agile itu perlu dilakukan terus-menerus. Dia harus bergerak dengan cepat, sweeping, dia meluas, menyeluruh, dan merupakan bagian dari evolusi mindset. Jadi evolusi. Perlu waktu yang lama, tapi dia sangat dalam. Itulah area mindset. Perlu waktu yang lama di sana. Maka disinilah muncul satu disiplin, muncul satu metodologi, yaitu Agile Coaching. Agile Coaching. Nah, tentang Agile Coaching. Agile Coaching ini adalah, kita bisa ibaratkan ini sebagai seni. Coaching itu seni ya. Bagaimana kita bisa merangkai pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan. Nah, terkait Agile Coaching, maka dia tujuannya adalah bagaimana kita seorang Agile Coach itu luas dalam memandu orang lain. Tujuan kita adalah membantu orang lain untuk bisa memahami, menjalani, dan merangkul setiap perubahan. Jadi bagaimana orang lain itu bisa lebih lincah, bagaimana orang lain itu bisa
memiliki mindset tentang agile itu adalah peran yang bisa didapatkan dengan melakukan agile coaching. Tujuannya apa? Tujuannya adalah itu tadi disampaikan ya, sustainable dan strive terhadap perubahan-perubahan. Nah, peran agile coaching inilah yang dilakukan oleh seorang agile coach. Nah, profesi tadi disebutkan coach agile dan profesi. Maka agile coach adalah salah satu profesi saat ini. Anda pun bisa di job portal tadi keyword agile coach itu lebih spesifik ya. Jika sebelumnya keywordnya adalah agile, maka lebih spesifik bisa menggunakan keywordnya agile coach. Apa sih perannya seorang agile coach? Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah seorang agile coach tentu tujuannya adalah kehadirannya itu untuk membantu satu organisasi atau tim atau individu ya, dalam mengadopsi metodologi agile. Ya. Fokusnya lebih ke bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai agile dan agile mindset tadi. Ya. Agile coach adalah peran ya. Jadi agile coach adalah peran. Siapa yang bisa mengambil peran sebagai agile coach? Profesional, semua profesional bisa. Atau di sini jika dalam organisasi seperti Coach Freddy tadi, seorang leader bisa mengambil peran sebagai seorang agile coach. Bagaimana sekarang cara mendalami? Ingin mendalami nih, saya ingin mendalami tentang agile. Saya ingin mengambil peran sebagai agile coach. Bagaimana caranya? Ada di gambar di sebelah kanan di slide itu IC Agile. IC Agile adalah konsorsium lembaga internasional yang memayungi sebagai wadah bagi para agile. Jadi semua lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan, sertifikasi tentang agile itu di bawah IC Agile. Ini lembaga yang besar di skala internasional. Nah, saya ingin coba nih, saya stop share dulu ya. Seperti apa sih IC Agile itu? Saya coba langsung ajak Bapak Ibu semua di sini ke websitenya IC Agile. IC Agile ya. Jadi ada di icagile.com, itu silakan nanti diakses. Di sana apa sih yang akan bisa didapatkan? Ada sertifikasi tentang Agile fundamental, tentang dasar-dasar Agile. Banyak, ada agile coaching, ada team facilitation, dan sebagainya. Silahkan. Nah, kalau tertarik untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi, gimana caranya? Bahkan di sana ada juga find a class. Kita coba contohkan di sini, find a class ya. Di sini nih, di kelasnya ada macam-macam juga, kita bisa pilih. Leading with Agility, People Development, Masya Allah, banyak sekali. Tinggal pilih di mana yang menjadi preferensi Bapak Ibu. Nanti selanjutnya ke region South Eastern Asia saja yang paling dekat ya, nanti silakan di search. Nah, ini ada banyak. Ada Singapura banyak. Ini yang paling dekat ya, Singapura. Ada salah satu di Indonesia, Hijrah Coach di bulan September ini. Nah, jadi Hijrah Coach alhamdulillah bismillah adalah yang pertama mendapatkan lisensi untuk menyelenggarakan sertifikasi Agile Coach di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Jadi silakan nanti tinggal bisa milih tuh mau yang ke Singapura sambil jalan-jalan atau milih yang di Indonesia aja. Tentu akan ada pro dan cost-nya gitu ya. Kalau mau ke Singapura bisa jalan-jalan, cuman dolar dan bahasa Inggris di sana. Kalau mau yang versi Indonesia, hijrahku saja. Oke, barangkali demikian dari saya. Terima kasih, singkat dan sebentar saja. Terima kasih, Coach Nevi. Oke, terima kasih Coach Sulis karena waktunya pas ya. Ini bahkan sisa saya ada 2 pertanyaan nih Coach Sulis langsung. Jadi yang pertama terkait dengan profesi Agile Coach tadi, bagaimana step menuju ke sana? Tadi udah dijelaskan tapi mungkin bisa lebih detail lagi. Dan apakah ada profesi tertentu yang kira-kira mendukung profesi sebagai seorang Agile Coach? Terus kemudian yang kedua tadi disampaikan ada international certification terkait agile coaching, kira-kira kompetensi apa saja yang dipelajari di certification tersebut? Silahkan Coach Sulis. Oke, baik. Ya, saya coba dalam satu jawaban mungkin ya, Coach Nevi ya. Yang pertama, kompetensi apa yang
akan dipelajari sebagai seorang Agile Coach. Di dalam proses sertifikasi Agile Coach akan diberikan yang pertama itu fundamental. Jadi dasar-dasar tentang Agile itu apa. Semua akan disampaikan, karena itu penting menjadi dasar. Lalu yang kedua adalah role, Agile role sebagai coach. Nah, ini yang menarik. Kita nggak hanya akan belajar sebagai seorang coaching dalam term seperti ICF ya, International Coaching Federation. Namun juga akan memiliki peran sebagai coach as mentor. Yang pertama tadi coach as coach tentunya. Lalu yang kedua role sebagai mentor dan yang ketiga role sebagai teacher. Nah, di sini juga yang menarik adalah bagaimana nanti kita bisa secara agile switching peran di antara ketiga role tadi. Sebagai coach, sebagai mentor, atau sebagai teacher atau trainer. Itu tentang kompetensi yang akan disampaikan di proses Agile Coach Certification. Nah, area apa yang bisa menjadi seorang Agile Coach? Nah, karena tadi ada bagian yang teacher dan mentoring, maka di sana dibutuhkan subject matter expert. Ada 3 sesuai dengan IC Agile. Yang pertama adalah mastery di area technical mastery. Ini contohnya. Jika ada di software development, maka technical software development mastery. Maka bisa mementoring di area saya. Kalau tidak bisa, ada yang kedua, mastery di area bisnis. Jadi bagi para pemilik bisnis atau yang sudah expert di area bisnis, kompeten di area bisnis, bisa masuk ke area ini, mastery di area bisnis. Yang tidak memiliki mastery di technical atau bisnis, maka yang ketiga bisa. Di sini adalah transformation mastery. Ya, transformation mastery bisa mencakup lebih general, ada leadership di sana, bagaimana transform dari kita ya, pertumbuhan secara individu atau organisasi. Nah, seperti itu 3. Nah, yang terakhir adalah bagaimana untuk memiliki sertifikasi, ya Coach ya. Opsi yang pertama itu kita bisa dengan tadi contohnya di IC Agile, di website IC Agile yang tadi saya contohkan itu bisa akses di Find Class. Jadi di sana tinggal pilih ya, di Coach Nevi ya. Mau yang di kelas di Singapura, Thailand, atau Indonesia. Tinggal pilih nanti yang kelasnya yang mana. Ada delivery skill, ada Agile coaching, ada Agile fundamental. Nah, pilihannya kalau mau keluar seperti apa sih? Bayarnya $. Rata-rata di kelas yang ada di Singapura ya, itu average investasinya adalah di angka 1.300 US dollar, atau kalau dikonversikan ke Singapura dolar itu sekitar 1.900. Dirupiahkan berapa ini ya? 20-an juta mungkin ya. Ini jika kita investasi untuk menjadi seorang Agile Coach. Nah, karena tadi ada di Indonesia sudah ada, maka nggak perlu. Bayarnya cukup rupiah aja, 15,5. Itu di Hijrah Coach. Kenapa sih Hijrah Coach? Yang pertama, benefitnya bahasa Indonesia. Udah pasti, karena master coach-nya dari Indonesia. Lembaganya Indonesia. Jadi nggak perlu mentransfer dulu, translate bahasa Inggris. Udah langsung bahasa Indonesia aja. Yang kedua adalah dideliver oleh Master Coach Daru Dewayanto yang merupakan IC expert. ICE ACE. Ya, jadi seorang expert yang sudah mendapatkan kredensial sebagai expert di Agile Coaching. Nah, jadi 15 juta sudah bisa menjadi seorang Agile Coach. Gitu, Coach. Nah. Oke, terima kasih Coach Sulis. Dan saya juga akan recap ya sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Coach Sulis. Tadi disampaikan bahwa Agile Mindset merupakan suatu keharusan bagi individu ataupun organisasi. Terus kemudian juga Agile Coaching sebagai Agile Coach sebagai salah satu profesi yang saat ini dibutuhkan oleh individu dan organisasi, dan ada kesempatan international certification terkait Agile Coaching ini di Hijrah Coach dan sudah mendapatkan sertifikasi dari IC Agile. Dan tadi menjawab pertanyaan saya, tadi Coach Sulis menyampaikan di sesi certification ini akan belajar banyak terkait coaching, mentoring, training, dan juga fasilitator. Nah, kita akan masuk ke sesi diskusi karena waktu yang terbatas. Ini saya sudah memilih 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Ahmad. Ini karena 2 pertanyaan saya akan pilih 1.
Jadi Bapak Ahmad menanyakan pada era VUCA yang penuh disruption, di mana perubahan terjadi begitu cepat, menurut pendapat Coach Rinto terkait dengan self development, lebih baik kita menjadi seorang spesialis yang menguasai bidang spesifik secara deeply atau lebih baik menguasai banyak hal atau generalis. Nah, ini nanti saya minta Coach Rinto dan juga Coach Sulis ya untuk menjawabnya. Silahkan Coach Rinto terlebih dahulu. Oke, terima kasih Coach Nevi. Izin sebelum saya menjawab, saya mau menyapa dulu ya rekan-rekan saya yang dari 3M, para sales leader yang sudah hadir. Ada Mas Erisko Kurniawan, kemudian Mas Irwan Hidayat, sama Mas Ahmad Miftahudin yang bertanya. Kemudian ada rekan saya juga, teman lama Bu Nelly Matias, ada teman SMA saya Pak Teten Puridewa dari British Propolis, sama teman SMA saya ada Bu Lisna Widiarta. Dan saya di sini juga ingin berterima kasih kalau memang benar ini yang hadir, itu ada Ibu Ana Marbun. Beliau adalah atasan saya yang dulu mengajarkan saya sebagai sales practitioner pertama kali ya, sekitar tahun 2007 di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat malam Bu, ya terima kasih atas semua ilmunya. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah hadir teman-teman. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan dari Mas Miftah ya. Jadi kebetulan Mas Miftah adalah, saya kenal banget Mas Miftah ya, jadi saya izin menjawab secara spesifik, karena saya mengenal pertanyaannya ini, kayak gitu. Jadi Mas Miftah, terkait pertanyaan tadi, kayak gitu kan, termasuk juga untuk teman-teman di sini, sales leader, business owner, gitu kan. Yang pertama yang perlu dikenal adalah tadi, mengenal diri dulu. Itu tahapan paling fundamental, gitu. Jadi masalah spesialis, masalah generalis, kita mengenal diri. Siapa diri kita potensinya bagaimana sih, dan kita udah mengembangkan ke arah mana. Jadi tadi kan saya ada sharing ada 3 hal ya, mengenal diri, kemudian mindset, dan terakhir adalah bagaimana kita menguasai tadi power zone mentality. Jadi kalau misalnya 3 hal itu saja dilakukan, insya Allah ya, mau spesialis kah, mau generalis, ya, itu bisa dilakukan. Yang terjadi apa? Belum mengenal diri dengan baik, belum tahu siapa dirinya dengan tepat, sehingga potensinya dikembangkan kemana? Pengen mengembangkan. Yang terjadi apa? Tadi, yang kurva terakhir yang saya share, ya, antara kompetens dengan challenge. Mikir, kok saya nggak bisa-bisa ya, gitu loh. Kok saya karirnya gini-gini aja, kok saya hidupnya gini-gini aja ya. Karena apa? Dia belum mengenal dirinya, sehingga dia belum menyelaraskan antara bagaimana challenge-nya. Itu dia harus tingkatkan kompetensinya. Makanya saya bilang, ini tadi ada beberapa komentar, banyak banget belajar. Sulis tadi juga sama mengaminkan yang saya sampaikan. Ya belajar, apalagi mengubah mindset dalam situasi agile saat ini, nggak semudah seperti tadi Roro Jonggrang ya dihadiahi Candi Prambanan dalam semalam. Perlu capek-capek dulu, perlu tadi sakit-sakit dulu, kayak gitu. Bahkan kalau saya boleh share, saya mengenal diri saat itu ya, karena diri saya saat itu dengan diri saya saat ini beda. Saat itu 2007 saya mengenal diri, mengenal bagaimana harus mendevelop diri. Itu saya ingat banget 2007 sampai 2010. Itu benar-benar yang memang perlu dicari gitu. Sehingga kita tahu blind spot kita di mana. Ya. Jadi terkait dengan Mas Miftah, ya keep improving Mas. Lanjutkan gitu loh. Yuk kita komunikasi lagi. Kita udah tidak terkoneksi sekitar 2 tahunan ya. Kita japrian lagi lah. Kita kontak. Di sini juga ada sales leader Mas Iko. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, semoga menjawab Mas Miftah. Terima kasih Coach Nevi. Oke, Coach Rinto, terima kasih. Langsung ke Coach Sulis, silahkan menambahkan. Iya, baik. Tadi saya ada missing 1 slide nih, Masya Allah. Tadi di awal ya, ada 2 video disampaikan tentang flash sale. Apa itu flash sale-nya? Maka mungkin saya sampaikan sekarang. Mumpung sedang bersemangat. Bismillah. Apa sih flash sale-nya? Flash sale-nya adalah silakan. Khusus malam ini tidak perlu 1.300 US dollar. Tidak perlu 15,5 juta untuk menjadi seorang agile coach. Ya. Bagi Bapak Ibu, Masya Allah,
Hanya yang peserta webinar malam ini diberikan diskon khusus investasi 20% untuk offline dan 30% diskon untuk online. Silakan bisa dilihat di layar 12,4. Untuk yang online adalah 8,75. Caranya bagaimana? Silahkan nanti di chat box ada AM, ada account manager kami, Mas Mirza, dan tim yang akan memberikan link di sana, silakan. Ada batasnya nih, karena ini adalah flash sale, supaya nggak menjadi normal price 15, maka hanya dibatasin untuk 10 peserta yang satset buat ya. Jadi harus satset buat nih, dari 230 diambil disediakan hanya untuk 10 peserta yang daftar pertama. Batasnya nggak harus malam ini, tenang, masih diberikan waktu untuk ke ATM besok pagi, karena ATM udah malam ya, silakan besok pagi untuk proses closingnya, tapi satset buat-buatnya untuk pendaftaran adalah 10 peserta, sampai batasnya tanggal 11 September pukul 12 siang, silahkan nih. Jadi tinggal milih nih, bahasa Indonesia oleh Master Coach ICC Indonesia, lebih murah, lebih investasinya lebih hemat, hanya 8 juta untuk online, atau mau ke Singapura 1.300 US dollar bahasa Inggris, silahkan. Maka gunakan kesempatan ini ya, insya Allah nanti kita akan belajar bersama, sekaligus juga menjalin komunitas ukhuwah bersama para associate di Hijrah Coach. Silahkan, demikian, langsung di japri di chat box ya, silahkan Bapak Ibu. Terima kasih, Gus Nevi. Oke, terima kasih Coach Sulis. Tadi opportunity yang menarik ya untuk bisa mendapatkan international certification yang sudah tersertifikasi dari IC Agile. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Pak Arga ya, Bapak atau Ibu Arga ini. Bagaimana ketidakpastian dalam menjalankan sebuah misi ya ketika harus kerja mendadak dan sebelumnya belum ada survei. Nah, ini saya berikan ke Coach Munir. Silakan Coach Munir. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, cukup menarik. Jadi tadi pertanyaan ketidakpastian dalam menjalankan sebuah misi ya, itu mendadak. Itu kan kalau pekerjaan itu pasti sudah ada plannya, udah ada pekerjaannya. Biasanya kalau karena ada perubahan di tengah mendadak, nah itu akan berbeda dengan yang kerjanya mendadak. Kerjanya mendadak ini pertanyaannya dari awal dia udah mendadak bekerja atau di tengah-tengah karena perubahan. Tapi saya akan jawab tentang masalah kalau ada perubahan. Nah, kenapa kalau ada perubahan kita menunggu survei dulu, gitu, tergantung ya. Kecuali kalau perusahaan kita mempunyai divisi R&D, Research and Development, di situ memang ada mereka survei, mereka pelajari dan lain sebagainya sambil proyek itu berjalan, gitu, sambil menunggu hasil. Tetapi kalau tidak ada Research and Development-nya, sedangkan kita outsource surveinya, itu akan cukup makan waktu, karena survei kan tidak hanya baca survei, tapi survei itu harus approved, gitu. Nah, kalau itu membutuhkan waktu 3 bulan 6 bulan, terus mau selama 3 bulan 6 bulan itu mau ngapain, gitu. Jadi maka itu butuhnya agility, gitu. Makanya dengan kita mengambil sertifikasi Agile, kita akan tahu nih bagaimana kita coaching, mentoring, bagaimana ketemu perubahan, apa yang harus dilakukan kepada tim, bagaimana bicara dengan komunikasi dengan atasan, bagaimana dengan bawahan, gimana kita satu misi. Tadi kan dijawab satu misi. Justru itu menyamakan misi itu nggak gampang, gitu. Apalagi kalau semuanya mendadak berubah di tengah, gitu. Jadi kita dengan Agile, framework Agile itu kita akan menyatukan misi sehingga misi itu tercapai, gitu. Walaupun ada perubahan. Gitu sih kurang lebih dari saya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Munir. Jawabannya juga sudah on point. Semoga sudah terjawab ke Bapak Arga ya. Dan selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Di sini dari Pak Yudi. Saya tujukan ke Coach Reddy. Bagaimana dikatakan penentu keberhasilan bisnis adalah kepuasan pelanggan. Hal yang mencakup kualitas produk, pelayanan terbaik, dan customer experience, harga terjangkau, strategi pemasaran yang informatif dan jujur. Mohon dijelaskan, Coach Reddy, silakan. Mohon maaf, Coach Reddy, mikrofon. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ini pertanyaan yang menarik. Ini memperlihatkan Bapak ini seorang yang ahli dalam kepuasan pelanggan ini sepertinya nih. Jadi beliau menyampaikan teman-teman semua, penentu keberhasilan bisnis adalah kepuasan pelanggan. Benar sekali. Dan beliau juga menyampaikan tuh keberhasilan bisnis atau
Karena kepuasan pelanggan itu bisa dicapai dengan kualitas produk, pelayanan terbaik, customer experience, harga terjangkau, strategi pemasaran yang informatif dan jujur. Wah, ini kata-katanya keren. Terus juga right at the first time dan service recovery. Ini setuju banget. Dari dulu tujuan bisnis itu tidak berubah. Selalu tadi bagaimana kita membuat profit, membuat benefit gitu ya. Profit dari mana? Dari penjualan dari mana? Dari pelanggan. Selalu begitu. Dan Agile tidak mengubah itu. Hanya karena tadi waktunya yang semakin sempit sekarang. Yang tadinya pelanggan puas mungkin dengan kualitas produk A ya. Seperti tadi di kantor saya, dari sekian belas tahun dengan 2 produk cukup gitu kan. Ternyata sekarang udah enggak. Dan waktunya menjadi semakin sempit. Mungkin 3 bulan udah berbeda lagi tuh keinginan pelanggan. Setahun, contoh misalnya dalam pengiriman. Di kita mungkin sekarang masih same day itu masih oke ya, pengiriman lihat paket online ya. Tapi di luar negeri dengan adanya drone itu mereka 3 jam udah nggak paham. Dan itu akan segera ke Indonesia. Ini 2-3 tahun lagi udah ke Indonesia. Nah, bagaimana ini kalau misalnya teman-teman kita di perusahaan kita tidak bergerak dengan cepat merespon itu. Yang tadinya kita sudah berhasil memberikan kepuasan pelanggan di tahun kemarin, tidak mungkin dengan cara yang sama kita bisa memberikan kepuasan pelanggan di tahun ini. Karena kebutuhannya berbeda, tadi dia ingin lebih cepat, dia mendapatkan kabar dari sana-sini, kompetitor kita membuat yang lebih baik, sehingga waktu kita ini makin sedikit ini. Sebagai leader nih, bagaimana memenuhi atau membuat mereka puas lagi itu makin sulit sekarang. Oleh karena itu, datanglah metode Agile yang bisa mempercepat proses dengan tadi orang-orangnya yang lebih lincah, lebih agile. Tadinya kalau dulu, saya ingat ya dulu tuh kalau misalnya bikin produk itu di perusahaan yang dulu gitu, itu bisa 6 bulan. Kalau sekarang nggak boleh. Sebulan itu udah kelamaan. Keburu kompetitor ada. Kalau dulu, misalnya tadi untuk customer experience, itu cukup misalnya tadi hanya contoh gitu misalnya. Kalau misalnya di properti itu, hanya melihat gambar. Sekarang mereka sudah tidak melihat itu sebagai hal yang memuaskan mereka. Kalau yang customer experience, ayo dong mana 3D-nya? Atau malah ada di banyak properti itu sudah mulai memperlihatkan ini ya, apa namanya, jalan-jalannya udah kayak jalan-jalan beneran gitu ya. Ini dapurnya gitu ya, pakai Google itu. Ini dapurnya Pak, ini Pak. Kadang-kadang langsung bisa ini nih tangganya, jadi kelihatan banget itu. Nah, hal-hal itu tidak akan sekali lagi kalau kita masih menggunakan cara lama yang waktunya tadi mungkin panjang dulu ya. Sekarang kalau tidak dengan menggunakan Agile, kita akan kalah. Karena ini waktu semakin kecil nih. Kebutuhan betul tadi kualitas produknya semakin mereka meningkat, pelayanannya yang diinginkan semakin tinggi, customer experience yang diharapkan semakin tinggi, kemudian harganya juga tadi ya banyak ini ya. Saya sedang beli elektronik ya. Itu drone itu dulu sampai puluhan juta, sekarang ada yang drone yang 5 juta gitu ya. Nah, terus tadi nggak sekarang kalau nggak informatif dan jujur. Karena sekarang itu ada hakimnya nih, netizen nih. Kalau misalnya ada produk kita nggak bagus, udah langsung tuh. Nah, jangan boleh di situ, udah ada reviewnya Pak. Udah. Nah, kemudian juga tadi benar Pak, at first time dan service recovery. Kalau nggak bisa sekarang ini dengan online, nggak ada lagi yang tadi tidak bisa harus berpesan, juga service recovery harus cepat. Itu mungkin Pak Yudi, ini betul. Sekali lagi teman-teman, saya mengajak, ayo kita buat customer kita puas, tapi tadi kalau kita masih tidak menggunakan cara-cara yang agile, hati-hati ini, dunia sudah berubah. Demikian, Coach Nevi. Oke, terima kasih Coach Reddy. Ini satu pertanyaan lagi ya untuk Coach Sulistyo, saya bacakan dari Coach Anissa. Saya kebetulan berperan sebagai HRD, namun organisasi tempat saya bekerja belum menerapkan pendekatan Agile. Nah, tadi menurut Coach Reddy sempat mengutarakan leader sebagai katalisator. Kemudian saya sebagai HR, apakah bisa membuat para leader ini menjadi katalisator? Silakan Coach Sulis. Iya, Masya Allah dari Ibu Anissa, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, mungkin saya ingin menceritakan satu yang baru-baru ini ya, ada salah satu
perusahaan yang menjadi klien Hijrah Coach di Jakarta. Ini salah satu international company yang punya keinginan kuat untuk menjadikan timnya, para manajer frontline tadi ya, itu menjadi katalisator. Nah, yang dilakukan adalah dengan mulai dari paling atas, dari pucuk pimpinan, merangkul lain di bawahnya, itu menjadi katalisator dengan cara apa? Dengan membekali mindset agile, dengan membekali kompetensi tentang agile, ya seperti agile as coach, agile as mentor. Ini bekalkan kepada para leader. Nah, harapannya adalah para leader nanti yang diharapkan menjadi katalisator itu berperan sebagai ambassador. Sebagai ambassador yang mengenalkan, yang memperluas mindset agile di organisasi. Itu yang bisa diharapkan. Nah, ini yang memang sudah baru-baru ini yang case yang memang ada ya, sebagai contoh itu bagaimana salah satu organisasi menerapkan agile di perusahaan. Barangkali seperti itu secara sederhana. Gus Nevi dan Bu Anissa ya. Oke, terima kasih Coach Sulis. Nah, kita sudah masuk ke akhir sesi dan saya ingin mempersilahkan para narasumber kita malam ini yang keren-keren semuanya untuk memberikan closing statement, satu kalimat aja. Saya mulai dari Coach Rinto, silakan. Oke, terima kasih Coach Nevi. Satu kalimat ya Coach. Ya. Untuk menjadi seorang personal yang agile cukup 3 hal, ya, mengenal diri, fokus terhadap mindset, dan mengembangkan diri dengan power zone mentality. Perlu bantuan? Bisa kontak saya di IG Rinto Suherman atau LinkedIn untuk profesional coach. Terima kasih Coach Nevi. Oke, Coach Rinto, lanjut ke Coach Munir, silahkan. Ya, kalau saya kata kuncinya cuma satu, gitu ya. Kalau mau produktif, silahkan segera agile. Gitu, karena terbukti dari riset dan kenyataan di lapangan saat ini. Itu terima kasih Coach. Oke, terima kasih Coach Munir. Silakan Coach Reddy, closing statement-nya. Bukan perubahan yang membuat bisnis kita stagnan, stuck, dan lain-lain, tapi respon kita terhadap perubahan lah yang menyebabkannya. Oke, makasih Coach Reddy. Dan yang terakhir Coach Sulis, silakan. Ya, baik. Singkat, agile adalah tujuannya untuk menjadi strive bertahan. Jadi ayo kita punya mindset agile untuk bisa bertahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan sekaligus saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar malam ini dan tentunya juga seluruh narasumber di webinar kali ini. Dan webinar malam hari ini juga bisa diakses melalui YouTube channel Hijrah Coach yang linknya sudah ada di kolom chat. Silahkan subscribe dan juga nantikan webinar-webinar selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan selama pelaksanaan webinar ini berlangsung. Saya beserta tim manajemen Hijrah Coach yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa di webinar Hijrah Coach berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.